Halo guys, kabar kalian gimana? Sehat-sehat kan? Sehat dong. By the way, kesibukan kalian ngapain aja tuh hari ini tuh? Aku sih paling baca-baca novel. Ya biasa paling baca-baca buku atau enggak ngegame. Bentar lagi udah mau PTM kan. Kalau kalian PTM pada merhatiin sekitar gak? Kalian perhatikan deh kipas angin yang ada di setiap kelas. Pasti berputar kan? Nah, pada kipas angin berputar kan, nah gerakan itu seperti gerakan melingkar kan? Tapi aku bingung deh, kenapa kecepatan kipas angin pada level 1 dan 2 bisa beda ya? Oh, itu dikarenakan memiliki kecepatan sudut yang berbeda. Oh alah, begitu tuh ternyata. BTW kalian pada lihat berita 2 bulan yang lalu enggak? Enggak tuh, lagian pula kan sudah 2 bulan yang lalu. Aku beritahu nih. Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap satu kapal ikan berbendera Malaysia yang tengah menangkap ikan secara ilegal di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia 571 Selat Malaka. Penangkapan dilakukan pada 26 September 2021 oleh kapal berbendera Malaysia yang dioperasikan oleh nakoda dan awak kapal warga negara Indonesia. Total ada sebanyak 4 awak kapal yang ditangkap. Tapi aku pernah baca, walaupun Indonesia dan Malaysia merupakan negara bertetangga dan serumpun, tetapi setiap warga memiliki perbatasan dan ZEE. Jangan seperti berita di atas, di mana kapal Malaysia melewati perbatasan sekaligus menangkap ikan secara ilegal. Hal ini harus segera ditanggapi supaya kedua negara itu tidak terjadi konflik. Betul, ini pentingnya kita mempelajari perbatasan dan ZEE setiap negara. Ngomong-ngomong tentang PTM ini, menurut kalian pelajaran apa sih yang susah? Menurutku sih ya, matematika. Apalagi materi yang kemarin tentang sistem persamaan linear kuadrat dua variabel, aku masih bingung tentang materi itu. Oh, SPLKDV. Itu suatu sistem persamaan dua variabel yang terdiri dari satu atau lebih persamaan linear dan satu atau lebih persamaan kuadrat. Kita bisa menyelesaikan soal tentang persamaan tersebut dengan sistem substitusi, lalu pemfaktoran, rumus ABC, serta menggunakan metode grafik. Sekarang kan level PPKM sudah mulai turun. Banyak aktivitas masyarakat yang sudah berjalan, serta banyak tempat-tempat yang mulai dibuka, seperti toko, pasar, sekolah, dan lain-lain. Dengan menurunnya level PPKM di setiap daerah, membuat banyak orang kini mulai melakukan inovasi dengan berjualan online. Namun, banyak orang belum mengetahui strategi pemasaran. Ngomong-ngomong tentang pemasaran, strategi pemasaran itu apa sih? Oh itu, pemasaran sendiri ialah aktivitas dan proses menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum. Lalu, strategi pemasaran adalah upaya memasarkan suatu produk dengan taktik dan rencana pemasaran. Nah, biasanya dalam strategi pemasaran ini banyak orang mengusahakan supaya produknya lebih unggul dari produk-produk yang lain. Oh iya, kalian tahu nggak sih berita yang baru-baru ini lagi rame? Berita apa sih? Itu loh yang anak SMP dibully sama teman-temannya di sekolah. Iya, itu kasihan banget ya. Parahnya lagi yang dibully itu teman dekatnya salah satu yang ngebully ini. Iya bener, itu yang ngebully apa nggak pernah diajarin sama keluarganya ya? Kalau menurutku ya, mereka pasti diajarin kok sama keluarganya. Cuma memang pergaulan terus dapat teman yang salah. Bener, kita harus bisa pilih-pilih teman dengan baik sih. Itu kan juga mempengaruhi masa depan kita juga. Bener deh, kita harus pintar-pintar cari teman yang bisa membantu kita ke hal yang lebih baik. Guys, aku mau cerita nih. Kenapa ya? Akhir-akhir itu aku rada bingung. Bingung apa sih? Gini loh, jadi ada yang ngajak aku buat nanti kuliah di luar kota. Tapi kalau di luar kota kan ngekos ya pasti. Tapi keluargaku maunya aku kuliah di Solo aja biar deket gitu. Akunya kan jadi bingung. Menurut kalian ini gimana? Ya, kamu maunya kuliah di mana?
Iya, kamu maunya di luar kota atau Solo aja. Tapi menurutku sih, mending di luar kota aja gak sih? Kita bisa jadi lebih mandiri. Ya, aku juga mikirnya gitu. Tapi kalau dia nggak bisa jauh dari orang tuanya gimana? Nah itu masalahnya, aku pengen banget mandiri, tapi aku juga nggak bisa jauh-jauh dari orang tua. Kalau aku jadi kamu sih, nurut aja sama kata hatimu. Kamu pengen dapat masa depan yang cerah, yang bisa mandiri, atau mau terus ngandelin orang tua? Gitu ya, ya udah deh, nanti aku pikirin lagi. Makasih ya sarannya. Guys, ada yang tahu atau pernah dengar tentang alga hijau gitu nggak? Aku enggak. Kenapa emang? Oh, aku pernah denger sih tentang alga hijau gitu. Coba aku cari dulu di internet ya, siapa tahu nemu. Oke, soalnya kemarin-kemarin aku cari nggak ketemu-ketemu. Nah, ini aku nemu. Jadi, alga hijau ini punya nama lain chlorophyta. Alga ini punya beberapa manfaat buat kehidupan manusia loh. Salah satunya buat bahan makanan manusia. Karena alga hijau ini mengandung sejumlah mineral, vitamin, karbohidrat, dan protein. Oh, itu. Termasuk protista mirip tumbuhan gak sih? Aku kira protista cuma punya pengaruh negatif buat kehidupan manusia. Ternyata ada juga pengaruh positifnya. Wah, iya. Makasih banget ya. Aku jadi tahu nih. Terus bisa ngerjain tugasku deh. Makasih. Jadi gini, guys. Kalian tahu gak sih, WhatsApp itu sekarang ownernya siapa? Facebook gak sih? Kreator WhatsApp. Ya, bukan gitu. Kreatornya Facebook sama WhatsApp itu kan sama. Aku jelasin aja lah. His name is Mark Zuckerberg. Now, because of his hard work, his social network became the fastest rate of growth and fastest progress throughout the world. Today, the name of Zuckerberg is known as founder social networking site of Facebook, and he is also the CEO of the company, which had built in 2014. Wow, ternyata dia sukses sama besar banget ya. Nah, tertarik toh? Aku ceritain lah lebih komplit nih. Mark was born in May 14th, 1984. He is 37 years now. He was born at White Plains, New York, United States. His height is 171 centimeters tall. He's known as one of the richest men in the world, number two to be exact. He has a wife called Priscilla Chan, and his net worth is very astounding. His net worth is 122 billion USD as of 2021. He has two children, Maxima Chen Zuckerberg and August Chen Zuckerberg. His education is Harvard University, and he is the creator of CEO of Facebook right now. His college is in Harvard too, which means he's actually really smart. I'm actually kind of jealous of him sometimes. Hebat banget ya Mark Zuckerberg ini. Jelas lah, dia punya net worth 122 billion US tahu. Semoga aja ya salah satu dari kita bisa sukses seperti dia. Amin.